Sumingan gak mau pulang tuh kemauan sendiri, bukan suruh Apoy. Jangan asal nuduh lo ya. Ini akal-akalannya Apoy. Sengaja biar Pak Sumingan itu betah di sana. Kenapa? Karena pasti ada maksud tertentu. Salah satunya adalah apa? Apoy sering datang ke kampung kita untuk apa? Bikin acara ini, acara itu. Suruh orang sholat, suruh orang ini. Ini tujuannya. Salah satunya supaya Sumingan itu melepas rumahnya ke tangan si Apoy. Lalu rumahnya itu akan dibeli sama orang lain. Dan si Apoy akan dapat uang makelaran. Komisi, nggak kecil komisinya. Dapat dia dari pembeli. Mang kadal siapa? Maneli aja nggak sadar kalau udah dikadalin. Ya kan? Pegang perut aja. Lapar Bang Ustadz. Mandi. Kalau Bang Rohmat sampai jatuh hati sama Ukhti Habibah, ini gawat. Fengki itu bisa terlepas dari Ukhti Habibah dan fall kepada bidadari Ana Dek Fatin. Dan masalah ini bisa membahayakan posisi Ana. Wan, tapi maaf Wan. Ambo udah berani cegah Bang Rohmat. Serap. Exactly, Wan. Yang ada kita berdua dibanting, Wan. Apa? Dibanting sama Bang Rohmat. Gak salah tuh. Coba antum pikir. Mana mungkin badan segede teri kayak Bang Rohmat bisa ngebanting antum yang badannya segede gunung Krakatau. Coba dong. Kalau punya pikiran itu dipakai. Jangan dipakainya cuma buat mikir. Makanan, makanan, makanan terus. Saat ini yang terpenting adalah kita terus mengarahkan Ukhti Habibah biar tetap kepada Bang Faang. Maaf Bang Faang. Fengki. Anda lanjutkan. Jangan sampai ada secerca ruang dalam hatinya Ukhti Habibah untuk Bang Rohmat. Ngerti nggak? Ambo paham Wan. Maksudnya agar Habibah menolak Abang Rohmat kan Wan? Itu betul sekali. I love you too. Wan. Mohon maaf nih Wan sebelumnya. Tapi kalau misalkan Bang Rohmat ditolak terus Iman bertindak gimana Wan? Udahlah. Antum itu kalau ngomong itu apa sih artinya nggak jelas. Nggak usah pakai sok-sokan fantun. Begini Wan maksudnya Wan. Kalau misalkan Habibah sampai nolak Bang Rohmat. Terus Bang Rohmat tetap ikhtiar. Doa sama Allah. Kayak antum sama Fatin. Gimana kagak dikabulin doanya sama Allah Wan? Antum itu kalau ngomong itu kayak orang lagi mules ya. Ada ngeden-ngedennya ya. Anak sembelit lama-lama dengerin antum ngomong. Gini guys. Jadi kita di sini tuh harus mempunyai plan B. Jangan tanya Ana apa plan B-nya. Ini juga Ana masih mikir tong. Udah ketahuan mukanya mau nanya plan B-nya apa atuh Wan. Okay, right. That's right. Neng Bibah. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Bu. Neng, Mak minta maaf ya, Neng. Mak terpaksa harus nurutin kemauannya Ismet sama Bu Ani. Sebenarnya Mak sih pengennya Ismet sama Neng Bibah. Iya, Bu. Saya nggak apa-apa kok. Kalau bukan demi Bang Haji Boim, Mak nggak bakalan ngerestuin Ismet sama Bu Ani. Pak Haji Boim? Iya, Neng. Mak merasa Mak lagi dibales sama Allah karena Mak nggak ngerestuin Ismet sama Bu Ani. Terus Mak sering maksa-maksa Ismet sama Neng Bibah. Makanya Allah lagi balas Mak. Mak ditolak sama Bang Haji Boim. Hati Mak sakit, Neng. Makanya sekarang Mak restuin Ismet sama Bu Ani. Ya, siapa tahu Allah bisa ngerubah nasib emak. Allah juga bisa ngerubah hati Bang Haji Boim. Kan
Allah maha membolak-balikan hati. Begitu kan, Neng? Iya, Bu. Mulai sekarang, emak nggak akan maksa-maksa Neng Bibah. Kalau Neng Bibah mau sama Narohmat, nggak apa-apa, Neng. Emak nggak bakalan ngalang-ngalangin lagi. Tapi saya... Neng Bibah beneran kan sama Narohmat? Udah, Neng. Ngaku aja, nggak usah malu-malu sama emak. Walaupun Neng Bibah nggak jodoh sama Ismet, tapi emak udah nganggap Neng Bibah kayak anak emak sendiri. Makanya Neng Bibah jangan sungkan-sungkan ya. Kalau butuh bantuan emak, bilang aja. Emak akan bantu sekuat tenaga emak. Asal Neng Bibah bahagia. Terima kasih, Bu. Neng, maaf ya jangan tersinggung. Emak cuma mau ngingetin. Neng Bibah hati-hati ya sama Narohmat. Narohmat kan bekas preman. Emak takut Neng Bibah disakitin. Insya Allah, Bu. Bang Romat itu orang baik. Tapi Neng, emak sering banget ngeliat Narohmat kalau ngomong itu suka bentak-bentak. Kalau Neng Bibah dibentak, bagaimana Neng? Kalau Ismet mah kan sama perempuan halus. Saya yakin juga Bang Romat punya hati yang baik. Dan dia nggak bakalan kayak gitu. Neng Bibah udah mantep ya sama Narohmat. Neng, Saya cuma serahin semuanya ke Allah, Bu. Saya yakin Allah kasih saya jodoh yang terbaik untuk saya. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Pak. Nah, ini Pak rumahnya, Pak. Oh, masih bagus juga ya, Pak? Bagus, Pak. Boleh lihat dalamnya? Mari, Pak, lihat dalamnya, Pak. Silakan, Pak. Ya, silakan dilihat-lihat dulu, Pak, rumahnya. Mana nih? Mana nih? Mana nih? Mana nih? Ada apaan sih? Kayak di hutan aja teriak-teriak. Kalau mau namu ke rumah orang tuh salam. Assalamualaikum. Salam. Pak Sumingan mana? Pak Sumingan? Sumingan di pasar Genjing. Dia nggak mau pulang. Bener. Ini yang diinginin nama Apoy nih. Supaya Sumingan itu betah di pasar Genjing nggak mau pulang. Karena supaya rumahnya dibeli sama orang lain. Tuh, lihat. Itu, tuh. Apa nggak bisa kurang Pak harganya Pak? Maaf, Pak, harganya udah pas segitu, Pak, dari sana. Kenapa rumahnya Sumingan dihubung-hubungin sama Apoy? Sumingan nggak mau pulang tuh kemauan sendiri. Bukan disuruh Apoy. Jangan asal nuduh lo ya. Ini akal-akalannya Apoy. Sengaja biar Pak Sumingan itu betah di sana. Kenapa? Karena pasti ada maksud tertentu. Salah satunya adalah apa? Apoy sering datang ke kampung kita untuk apa? Bikin acara ini, acara itu. Suruh orang sholat, suruh orang ini. Ini tujuannya. Salah satunya supaya Sumingan itu melepas rumahnya ke tangan si Apoy. Lalu rumahnya itu akan dibeli sama orang lain. Dan si Apoy akan dapat uang makelaran. Komisi, nggak kecil komisinya. Dapat dia dari pembeli. Mangkadal si Apoy. Maneli aja nggak sadar kalau udah dikadalin. Ya kan? Pinter lo jual peyek kacang. Mana mungkin Gusti gue bisa ngunyah. Tapi kemarin di rumah